Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang pagi ini sudah di depan layar tentunya monitor pergerakan, khususnya di pergerakan XAU USD. Bagi teman-teman yang menggunakan pair lain, menggunakan instrumen lain, silahkan diamati sendiri sesuai dengan yang menjadi favoritnya tentunya. Di kesempatan kali ini di hari Selasa ya, tanggal 29 November 2022, kita akan lihat dulu bagaimana pergerakan terkini, bagaimana perkembangan harga terkini. Dari time frame yang besar, dari time frame daily kalau kita amati, kita lihat pergerakan masih pendek di pagi ini, baru buka, kemudian mencoba bergerak naik. Ini yang sedang running sekarang. Kemudian kalau kita lihat histori satu hari kemarin, sesuai dengan perkiraan akan bergerak dan dominan oleh seller. Kemudian dari candle-candle sebelumnya ini mencoba koreksi naik ya, untuk menguji area retracement terdekat tentunya, dan tidak bisa melewati area retracementnya kemudian balik ke bawah. Sementara ditutup hari kemarin dengan harga di kisaran 1740, sehingga kalau kita amati ya, dari histori sebelumnya ini masih mendekati, belum melewati dari harga atau dari hijau sebelah kiri. Namun demikian tentu kekuatan bearish yang kuat ini bisa menunjukkan hadirnya kembali seller yang lebih dominan di sana. Kemudian kalau kita tarik garis ke belakang ya, kita bisa lihat ini masih memang pergerakan kecil di tengah tren yang kuat ya, di tengah trennya. Kalau kita lihat dari tren panjangnya ini masih bergerak naik, dan saat ini hanya riak-riak kecil saja. Namun demikian kalau kita lihat dari dekat ya, tentu dengan time frame yang lebih kecil nanti akan terlihat di situ ya. Kalau kita lihat dari time frame kecil akan terlihat di situ pergerakan seller yang luar biasa mendekati resistennya ya, Memang belum menyentuh, tetapi setidaknya perhatikan pergerakan seller yang terus berjajar hingga tutupan, hingga jelang tutupan. Ada kekuatan kecil bullish di sana, tetapi tentu tidak bisa mempengaruhi kerja yang atau kekuatan seller yang cukup panjang ini. Dari sisi high dan low-nya ya, dari sisi high dan low-nya di atas ini ada benturan di sana. Oke, kita lihat dulu, kita coba untuk hapus dulu yang ada di sana ini. Kemudian yang di atas kita tandai sebagai area yang kuat, tahanan di atas atau resistennya, sempat mendekati dan ternyata berbalik, sempat mendekati dan ternyata ditolak. Kemudian ada level terdekat juga dilewati, sehingga yang kita lihat sekarang adalah kecenderungan merah yang lebih dominan, sehingga nanti masih ada kemungkinan untuk mendekati 1733. Tentu nanti kita akan lihat apakah di area ini akan lanjut turun atau sebaliknya, mengingat kalau kita lihat perjalanan candlenya di ujung-ujung bawahnya ada loss momentum di sana, kemudian ada perubahan warna tentunya ya, ada perubahan warna dan terkonfirmasi warna hijau kalau ini hari ini di candle ini nanti ditutup ya. Tentunya walaupun kecil tetap ada pergerakan, kita akan manfaatkan nanti dengan trigger yang ada. Kemudian fokus utama kita nanti tetap bergeraknya
bergerak ke bawah ya. Dari sisi retracement nanti kita akan juga uji di sana yang terdekat. Kita akan tandai dulu untuk kehati-hatian ya. Kita tandai dulu dengan warna yang berbeda. Kemudian kita hapus biar tidak mengganggu ya. Dari posisi yang sekarang, karena ini sudah hampir mendekati ganti candle jam 6.43 waktu Indonesia Barat, setidaknya di menit-menit jelang pergantian candle nanti kita akan lihat ketika ditutup dengan posisi bullish sebagai dominannya, tentu masih ada potensi akan bergerak naik lagi. Oke, sehingga kita bisa manfaatkan di sana untuk entry buy atau buy stopnya di 1743.89. 1743.89 kita tempatkan di sisi atas dulu ya. Target terdekatnya kita bisa nanti tempatkan di area ini, atau kalau kita ukur ya, kalau kita ukur 482 ya, 482 atau mungkin ada yang nyebut 48,2 pips, silahkan nanti diterjemahkan sendiri. Saya lebih gampang menyebut 482 ya, silahkan. Kalau dihitung, kalau nanti lotnya 1 misalnya, tentu 400 sekian kita dapat keuntungan. Kemudian dari sisi bawah ya, karena tadi kita lihat kalau kita lihat secara umum pergerakan masih kuat ke bawah, hanya nanti di trigger kecil ini kita akan lihat seperti apa. Kita tetap siapkan buy stop di sana dengan targetnya. Kemudian yang kita lihat di sini ada area retracement. Ada area retracement, kita tandai di sana. Tadi sudah kita tandai, tetapi karena sudah hilang, kita coba kembali untuk menandai. Minimal untuk nanti kehati-hatian ketika dia mulai bergerak naik. Oke, ini kita tandai, kemudian kita akan hapus dulu ya. Oke, kita akan hapus. Di wilayah atas ini adalah wilayah koreksi, sehingga di area ini nanti berpotensi akan memantul ya. Kita akan coba turunkan sedikit. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk koreksinya. Kita bisa manfaatkan untuk sell limit di sana di 1752.49 ya. Kita bisa manfaatkan wilayah koreksi pertama. Kemudian yang kedua nanti kita tempatkan wilayah koreksi berikutnya di sini. Kita bisa tandai dengan menempatkan sell limit kita. Kita ukur jaraknya sekitar 600 ya. Kita naikkan lagi. Kita tempatkan yang kedua untuk limitnya ya, sell limit untuk di atasnya 1760 poin sekian ya. Ini kita manfaatkan untuk koreksi di area-area pentingnya. Kemudian berikutnya kita tempatkan untuk sell stopnya, karena sekali lagi kecenderungan juga masih kuat turun. Kita akan lihat jangan terlalu dekat dengan level karena nanti akan beresiko. Kita tempatkan untuk sell stopnya yang terdekat di 1739 ya. Ini sell stopnya di 1739.50
sekian ya, poin kosong. Ya, dengan target nanti terdekat di sini kita tempatkan di 1734 atau sekitar 400 sekian ya, 46, sekian pips atau 468 ya, lebih gampang biar kita nanti memudahkan kita untuk nanti kontrol ya, sehingga tidak terlalu jauh dengan yang kita targetkan. Kita bisa dekatkan untuk targetnya di sini. Kemudian yang buy stop tadi kita bisa targetkan di area ini di 1748 poin sekian. Dari sisi bawah ketika nanti terus dia bergerak turun, kalau kita lihat dari sebelah kiri cukup jauh sehingga kita lihat ada level di sana, maka ini menjadi wilayah koreksinya ya, wilayah koreksinya. Kita manfaatkan dengan buy limit di 1720.52. Target nanti koreksi naik, kemudian batasan resiko silakan disesuaikan. Termasuk yang lain, sell stop, buy stop silakan disesuaikan dengan batasan resiko yang menjadi aturan main kita ya. Saya tidak menyebutkan angkanya karena nanti setiap orang bisa berbeda ya, bisa 300, bisa 400, bahkan bisa 2%, 3% hingga 5%. Silakan nanti sesuaikan dengan gaya masing-masing ya, sesuai dengan yang menjadi latihan kita hari-hari. Itulah yang menjadi kebiasaan yang selalu kita jadikan sebagai aturan main kita. Kalau kita hanya mampu dengan 300, kalau kita hanya mampu dengan 400, maka gunakan itu. Kalau kita mampunya dengan 2%, 3%, maka itu jadikan sebagai aturan main kita. Jangan berubah, jangan mengikuti apa yang disampaikan orang, artinya jangan diambil penuh yang disampaikan, tetapi coba sesuaikan dengan yang menjadi dasar kita, menjadi penguasaan kita, sehingga itulah yang nanti akan lebih baik, lebih nyaman, dan tentu lebih potensial ya, yang menjadi pengalaman-pengalaman kita. Baik, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selebihnya nanti kita akan lihat perkembangan berikutnya. Silakan nanti diuji bagaimana ketika bergerak naik dan turun. Sementara dari sisi range yang tadi malam ini bergerak cukup panjang ya. Kita perkirakan kalau hari ini naik pun mendekati yang di atas itu, kemudian turun pun juga tidak beda jauh dari yang sudah kita buat ya. Di atas mendekati di sini, kemudian di bawah mendekati di sini, sehingga ini tetap masih realistis dilihat dari histori yang ada. Tentunya nanti kalau dia lebih kuat ke atas atau ke bawah, akan selalu ada petunjuk yang bisa kita dapatkan. Apakah dia akan breakout, apakah dia akan rejeksi, apakah dia ada loss momentum. Itulah yang menjadi pertanda. Di puncak-puncak itulah nanti kita akan lihat bagaimana candle itu terbentuk, bagaimana pola itu kan terbentuk juga. Selalu kita lakukan update, selalu kita lakukan perbaikan, dan kita ikuti yang terkini, itu akan menjadi lebih baik. Selalu terbuka menerima kerugian, artinya selalu terbuka dengan kesalahan yang kita lakukan dan bisa lakukan koreksi dengan cepat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam profit dua arah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.